Pertarungan antara Yuji, Yuta, Choso, dan Naoya yang dimulai sejak chapter 139 akhirnya berakhir di chapter 142. Tepatnya Yuji melawan Yuta sedangkan Choso melawan Naoya. Walaupun hanya terjadi di 4 chapter, namun salah satu dari kedua pertarungan ini diperlihatkan secara maksimal di chapter 142, yaitu pertarungan antara Choso dan Naoya. Seperti apakah pertarungan sengit ini berlangsung dan pemenang dari pertarungan ini? Di video kali ini, Otaku Jowo akan membahas chapter 142 secara singkat dan mengenai perilisan Jujutsu Kaisen chapter selanjutnya. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Setelah di chapter 141, kita diperlihatkan pertarungan antara Yuji dan Yuta dengan diakhiri sedikit perbincangan dan pertarungan antara Choso dan Naoya. Di chapter 142 dimulai dengan Choso yang mengatakan bahwa dirinya adalah kakak tertua dari 10 bersaudara. Di sini merujuk pada pertanyaan dari Naoya di chapter 141 mengenai siapa Choso sebenarnya karena terlihat sangat kuat menurut Naoya. Walaupun sebenarnya yang dimaksud Naoya adalah kutukan apa yang digunakan oleh Choso. Untuk kutukan milik Choso sendiri dinamakan teknik memanipulasi darah atau Seketsu Sojutsu, di mana Choso dapat memanipulasi darah miliknya yang digunakan untuk bertarung. Setelah berbasa-basi menanyakan teknik Choso, Naoya langsung saja bergerak cepat ke arah Choso untuk menyerang. Namun dengan tenang Choso dapat menggunakan teknik Sekirin Yakudo miliknya sehingga refleks dan kecepatannya meningkat dan bisa mengikuti pergerakan lawan. Namun Naoya sepertinya berpikir lebih maju dibandingkan dengan Choso dalam pertarungan ini, di mana Naoya terpaksa memakai senjata spesialnya dan berhasil menyayat perut bagian kanan dari Choso. Jika kalian perhatikan baik-baik, Choso sendiri memang tidak menyangka bahwa Naoya akan menggunakan senjatanya dalam pertarungan ini. Karena memang Naoya sendiri juga tidak mengira bahwa dirinya harus mengeluarkan senjatanya untuk melawan Choso. Karena Choso dianggap sangat kuat untuk dilawan oleh Naoya tanpa menggunakan senjatanya. Bahkan di sini, Naoya mengatakan bahwa dirinya juga membenci kakak-kakaknya yang selalu kesana kemari membawa senjata. Bagi Naoya, kakak yang lebih lemah dari sang adik adalah tidak berguna dan pantas untuk dipotong kepalanya dan mati. Hal ini tentu saja sangat membuat Choso marah karena kepribadian keduanya ini sangat berbanding terbalik, di mana Choso sangat menyayangi adik-adiknya, sedangkan Naoya sangat membenci kakak-kakaknya. Kemudian perdarahan yang dialami Choso akibat sayatan senjata Naoya bukannya dihentikan oleh Choso, malah digunakan untuk menyerang Naoya. Darah yang bisa dibilang cukup banyak jumlahnya ini dikendalikan secara bersamaan. Naoya kaget karena Choso bisa dengan bebasnya menggunakan banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya itu. Padahal sebenarnya Choso dan saudara-saudaranya memang memiliki fisik yang agak berbeda, di mana walaupun banyak darah dari tubuhnya keluar dan digunakan sebagai alat bertarung, Choso tidak akan mati kecuali energi kutukannya habis. Darah yang seperti gelombang tsunami ini mengarah ke arah Naoya dengan lambat. Namun Choso dengan cepat bergerak mengitari Naoya untuk menyerangnya dengan serangan lain yang dinamakan Choshinse atau Supernova. Serangan ini pernah dilancarkan oleh Choso ketika bertarung melawan Yuji di chapter 103. Dengan diakhiri serangan Choshinse ini, pertarungan antara Choso dan Naoya dimenangkan oleh Choso. Namun setelah Naoya dikalahkan, walaupun masih dalam keadaan sadar, Choso juga ikut dikalahkan oleh orang lain, yaitu datangnya Yuta dan Yuji. Ketika Choso baru saja mengalahkan Naoya, Yuta menerbangkan Choso hanya dengan satu serangan saja. Tentu saja walaupun Choso adalah seseorang yang kuat, kekuatan dari Yuta jauh lebih kuat dari Choso. Bahkan Choso tidak berkutik dengan kecepatan dari Yuta. Yuta yang datang ke tempat pertarungan Choso dan Naoya ini juga sedang menyeret Yuji yang sepertinya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Padahal pada pertempuran di chapter 141 sebelumnya, kita diperlihatkan mengenai Yuji yang ditusuk oleh Yuta
dan kemudian muncul panel Sukuna yang tersenyum. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam pertarungan tersebut yang tidak ditampilkan di dalam komik, yaitu pertarungan antara Yuta dan Sukuna, yang tentu saja Yuta dibantu dengan Rika, atau bisa juga Sukuna tidak jadi ikut bertarung dan membiarkan Yuji dikalahkan begitu saja. Jadi apakah Sukuna dikalahkan oleh Yuta dan Rika dalam sekejap dan datang ke pertempuran Choso dan Naoya, atau Sukuna sengaja tidak membantu Yuji bertarung melawan Yuta? Kalian bisa diskusikan di kolom komentar mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pertarungan Yuji melawan Yuta di chapter kali ini yang tidak ditampilkan. Kemudian di akhir chapter 142, Yuta dengan wajah datar mengatakan kepada Naoya, "Kau terlihat mengenaskan, Naoya-san." Untuk chapter 143, Jujutsu Kaisen akan rilis pada tanggal 21 Maret 2021 secara resmi dan bisa dibaca di Manga Plus dari Shonen Jump. Mungkin itu saja pembahasan kali ini mengenai chapter 142. Klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik tombol dislike jika tidak menyukainya.